Oke, kita bertemu kembali. Salam, apa kabar semuanya? Bapak harapkan kalian semua baik-baik saja dimanapun kalian berada. Walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan, masih boleh kita bertemu tatap muka walaupun hanya melalui media. Oke, baiklah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah Bapa kami, Bapa yang baik. Kami mensyukuri atas berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada saat ini kami boleh kembali belajar tatap muka walaupun hanya melalui media. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah Tuhan kami serahkan pembelajaran kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan segala dosa kami Tuhan yang kami perbuat, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, kiranya Tuhan mengampuninya agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah anak-anak kami sekalian, dimanapun kalian berada, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pertemuan kedua, di mana pertemuan pertama sudah kita pelajari, yaitu tentang apa itu arti bertumbuh menjadi dewasa. Bapak harap semuanya anak-anak kami sudah menjadi dewasa, ya kan? Oke, jadi sekarang di sini kelanjutan materi kita yaitu bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Boleh dibuka Alkitabnya, yaitu diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan 15. Dan Kolose 1 ayat yang ke-7 sampai 12. Sudah dapat anak-anak? Oke. Jadi di sini yang pertama di situ proses menjadi dewasa. Kita sudah pelajari arti dewasa itu bagaimana. Ya. Jadi di sini proses menjadi dewasa itu dalam bahasa Inggris ada dua itu sebenarnya kata yang bisa digunakan, yaitu adult dan mature. Kata adult itu lebih menuju kepada usia seseorang, ya. Bapak ulangi sekali lagi. Kata adult lebih menuju kepada usia seseorang. Sementara kata mature itu menunjuk kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Kematangan kita itu, kematangan pribadi kita dan jiwa seseorang itu, ya. Orang yang matang pribadi dan jiwanya mestinya itu mereka tahu apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan yang salah. Sekali lagi, orang yang matang pribadi dan jiwanya mestinya tahu apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan salah. Anak-anak kami sekalian, mungkin anak-anak kami sudah tahu itu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Karena sudah kita pelajari apa itu arti dewasa itu, ya. Jadi kedewasaan yang benar itu mestinya terjadi pada hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang di sekitar kita.
Jadi orang yang dewasa itu tadi mestinya terjadi pada hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan. Kita jangan gampang sekali terpengaruh. Jangan karena dibilang orang begini, ikut kita. Datang lagi orang begini, ikut kita. Jangan ya. Jadi kita itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang di sekitar kita. Oke? Jadi kedewasaan yang benar itu adalah kedewasaan yang berprinsip yang didasarkan pada firman Tuhan. Jadi dewasa yang benar itu adalah, ingat itu, kedewasaan yang berprinsip yang didasarkan pada firman Tuhan. Oke, yang B, kedewasaan penuh menurut Alkitab. Di dalam surat Efesus yang menjadi dasar bahan kita kali ini, yaitu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di kota itu bahwa Yesus Kristus telah menyediakan pemimpin-pemimpin umat seperti rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, dan lain-lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menolong umat Kristen agar diperlengkapi untuk melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Itulah kumpulan umat Allah sendiri. Banyak orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristen dari Kristus. Dalam surat 2 Petrus 2 ayat yang pertama dan Yohanes 4 ayat 1, guru dan nabi-nabi palsu yang berkeliaran dan menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat, mereka berusaha untuk membuat orang Kristen menyangkal Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Ya. Dengan kata lain, mereka berusaha supaya orang Kristen itu meninggalkan Yesus Kristus dan menjauhkan diri dari kasih sayang Allah. Anak-anak kami sekalian, kita sebagai remaja Kristen, jangan kita pernah meninggalkan Yesus Kristus itu. Ya, harus kita ingat itu. Jangan pernah kita meninggalkan Yesus Kristus itu. Ya, seorang Kristen yang dewasa tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat, walaupun berbagai macam itu. Ajaran-ajaran itu ataupun berbagai macam godaan itu. Mari kita sebagai orang Kristen yang dewasa, kita tidak akan mudah digoyahkan. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Oke, yang kece. Kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain. Bagaimana itu yang dikatakan kedewasaan penuh dalam hubungannya dengan orang lain? Dalam kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan 50 dan Markus 2 ayat 13 sampai dengan 16. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang, bahkan sebaliknya ia berusaha mendekatkan diri dengan orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat supaya mereka bisa diterima lagi oleh masyarakat dan dapat hidup seperti orang lainnya, ya. Jelas dikatakan di sana bahwa Yesus itu tidak pernah membedakan orang, ya. Bahkan sebaliknya, Yesus itu berusaha mendekatkan diri dengan orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat supaya mereka bisa diterima lagi oleh masyarakat dan dapat hidup seperti orang lainnya. Kedewasaan penuh yang kita lihat di dalam diri Yesus Kristus tadi adalah bahwa kehidupan yang berfokus pada kepentingan orang lain demi kemuliaan Allah.
Bapak ulang sekali lagi, bahwa kedewasaan yang kita lihat di dalam diri Yesus itu adalah kehidupan yang berfokus pada kepentingan orang lain demi kemuliaan Allah. Itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus tadi di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 4. Nanti boleh kamu buka ya Alkitabnya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang harus memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apakah ini berarti orang Kristen tidak boleh memperhatikan kepentingan sendiri? Sudah tentu tidak. Paulus ingin menekankan agar kita tidak hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Oke? Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Bapak harapkan kepada anak-anak kami semua, mari belajar di rumah. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan, biar corona ini hilang. Ya, mari kita sama-sama berdoa, biar bisa kita bertemu langsung. Bapak rindu sama kalian semua. Oke? Mari kita akhiri materi kita ini, yaitu mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah hidup kami, agar kami dapat menjalaninya menuju kedewasaan yang benar. Janganlah biarkan kami berjalan sendiri. Tuhan, melainkan ubahlah kami agar hidup kami benar-benar bermakna, tidak hanya berorientasi kepada diri kami sendiri atau kelompok kami saja, melainkan bisa juga berguna untuk orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.